استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع لدينه إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى روح الشيخ محمد أرشد المنجري ثم إلى روح الشيخ مكشف الأنوار بن هادي إسماعيل المنجري ثم إلى روح الشيخ محمد شرعون عبد البان ثم إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب ثم إلى روح الشيخ أحمد حسين الأسنوي ثم إلى روح الشيخ أحمد بكر الدين حديث من الدين ثم إلى روح الشيخ أحمد زوجي الله من الشيخ محمد ثم إلى روح مسلم هذا الكتاب الشيخ أحمد الربيع الشيخ أحمد المنهي الشيخ أحمد الزهري شيلهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين وخامسها ستر العورة بما يمنع إدراك لون البشرة ولو كان خاليا في ظلمة فإن تركه مع القدرة عليه لم تصح صلاته. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita taufik hidayah sehingga kita dapat sama-sama kembali berhadir di majlis di masjid yang mulia ini. Mari kita sama-sama berniat i'tikaf di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf dalam ini masjid sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita dapat sama-sama kembali menuntut ilmu agama sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mukallaf. Karena pada berdatang ulang diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah kawa menuntut ilmu agama. Karena orang-orang yang diberi Allah Ta'ala, dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan yang sangat besar, yaitu Allah jadikannya paham dalam urusan agama. Ujar Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja orang yang Allah Ta'ala kehendakinya kebaikan yang luar biasa, niscaya Allah pahamkannya dalam urusan agama. Nah, kita mengaji ilmu fikih ini tujuannya memahami agama supaya kita dalam beribadah ada tasalah, ada jalannya lewat para ulama yang bersambung sanadnya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita alhamdulillah ditakdirkan Allah kawan hadir di majelis ilmu. Jadi menyukuri nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidup. Karena mun sudah mati, biar nang kayak apa hendak gak kayak naik ke atas bumi, nah tetap pada kawa, mengkawa juga bahan orang, ya Allah, bangkit dari kubur juga, ya. Nah jadi minggu tadi kita sudah membicarakan tentang sebagian tentang syarat sah sembahyang. Ada 8 ya, sudah 4. Pertama semalam syarat sah itu adalah mumayyiz, orangnya sudah mumayyiz. Bila ini sudah mumayyiz, kawadila jadi sembahyang, tahu di rukun syarat sembahyang,
sembahyangnya sah sembahyangnya. Nang melajari dapat pahala, dapat pahala. Nang kedua semalam mengetahui sembahyang nang wajib nang apa-apa. Nang lima semalam ya kan. Nah itu wajib tahu berataan siapa aja, baik orang awam apalagi orang alim, wajib tahu nang lima sembahyang yang wajib itu. Kalau sembahyang witir itu nah sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib, wajib menggawi. Tapi kada fardu. Nah, jadi dalam mazhab Abu Hanifah fardu dan wajib itu ada beda. Kalau mazhab kita sama aja, kecuali dalam masalah haji ada wajib haji, ada fardu haji. Nah itu aja yang berbeda dalam mazhab Syafi'i. Sudah semua di muqaddimah dibicarakan. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah yang fardu itu ialah kewajiban yang ditetapkan dengan dalil qat'i. Dalilnya itu pasti, kada ada keraguan, kada ada jalan lain untuk mengatakan itu kada wajib. Nah kalau yang wajib itu menurut mazhab Abu Hanifah kewajiban yang ditetapkan dengan dalil zonni aja, karena masih ada ulama yang lain kada mewajibkan. Yang ketiga semalam dapat membedakan antara rukun-rukun yang fardu-fardu di dalam sembahyang daripada yang sunat-sunatnya. Karena sunat itu ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Kalau sunat hayat tak tinggal kada sunat sujud sahwi, kada boleh sujud sahwi. Tapi kalau sunat ab'ad yang ditinggalkan seperti tasyahud awal dan kunut itu sunat sujud sahwi sebelum salam. Nah yang keempat mengetahui masuknya waktu sembahyang secara yakin atau dugaan kuat. Harus ada dugaan kuat, sekurang-kurangnya tuh zon menyangka kuat masuk sudah waktu. Tapi ini pun harus sesuai dengan fakta dan kenyataannya memang masuk waktu. Bila bertentangan dengan sangkaan semalam, ternyata masih jam 11, dikira jam 1, sangkaan kuat tadi jam 1 sudah zuhur, ternyata hanya di jam 11, maka kada sah ibadahnya lagi karena kenyataannya kada sama lawan sangkaannya. Masuk kita kepada syarat sah sembahyang yang kelima, yaitu satrul aurati, menutup aurat. Di dalam itu menutup aurat ini anil uyuni daripada mata, min insin daripada manusia, wa jinnin dan jin. Nah, ditutupi juga karena jin ini melihat kita ada melihat jin. Wa malakin dan malaikat, ya juga mata malaikat. Fasatru yamna'u min ru'yati haula'i, maka menutup aurat itu menegah daripada melihatnya mereka itu. Jadi manusia, jin, malaikat ada melihat, menayam nang melihat kada apa-apa ya lah. Karena itu kada termasuk tadi disuruh kita menutup dari binatang. Namanya berduaan aja lawan binatang di kamar. Cuman karena ada aurat itu bahagian-bahagiannya. Nah lalu menutup aurat ini dari mana? Wal wajibu satruha min a'la wa jawaniba. Nang wajib itu menutup aurat itu dari sisi atas dan dari samping. Nah, jadi wajib menutup aurat itu dari atas dan dari samping. Jadi jangan sampai dari atas kelihatan aurat atau dari samping kelihatan aurat. Pakai baju singlet misalnya, ya kan? Sembahyang. Nah ini misalnya betapih di bawah pusat, nah kelihatan waktu rukuk, kelihatan karena kagugenalan apa nih? Bulu baju, begenal bulu baju, ya kan?
lalu kelihatan dari atas tadi pusat waktu sembahyang, waktu rukuk. Nah karena terlihatnya itu dari atas, maka sembahyangnya kada sah, karena syarat sah sembahyang diantaranya menutup aurat. Atau dari samping, nih, dari lengan baju bisa tadi, nah, dari samping, dari lengan baju yang pakai singlet kelihatan mulai hingga aurat, nah itu kada sah juga sembahyangnya. Falau kanat bihaitsu tura lahu aw li ghairihi, maka jikalau adalah auratnya tadi dengan sekira-kira dilihat bagi dirinya, inya seorang yang melihat, aw li ghairihi atau orang lain yang melihat, inya melihat auratnya kelihatan atau orang lain melihat auratnya kelihatan, fi ruku'in pada ketika rukuk, au sujudin atau ketika sujud, min fauqihi dari atas, dari sisi atasnya, au kummihi atau dari lengan bajunya, kummihi terusnya kummihi lengan bajunya, li sa'atihi karena luasnya lengan baju tadi, batalat maka batal hukumnya. Nah ini babinian yang pakai mukana babalah itu hati-hati. Amunnya lapisan dalamnya tangan handap pas mengangkat takbir kelihatan misalnya mulai hingga, nah itu batal karena sembahyang. Jadi hati-hati mengkawatan yang pakai lapisan dalam itu tangan panjang juga supaya tertutup aurat, atau panjang walaupun bebalah tapi yang panjang juga balahannya sampai ke bawah. Wa illam tura bil fi'li, sekalipun tidak dilihat bil fi'li ay bil haqiqat, kada melihat langsungnya tapi dengan apa ditakdirkan kelihatan, seandainya dilihati kelihatan walaupun kada dilihati bujur, karena kan mungkin kan waktu sembahyang itu kita melihat aurat orang mungkin. Atau bisa juga nih apa baju kaos salawar lipis, nah ini singkat waktu rukuk dan waktu sujud kelihatan terbuka belakang. Ini kalau dibuati nang duit ya duit 500-an digulur kenapa lagi macam, nah itu batal sembahyang karena terlihat ya, dari atas, dari samping. Nah beda dengan orang yang sembahyang, ini lakian sembahyang kada bersalawar. Nah di waktu sujud kelihatan nih pangkal paha ya kan waktu sujud. Nah itu kada batal sembahyang karena melihatnya itu dari bawah, dari ujung bawah pakaian. Nah, di dalam i'anah itu kalau ru'iyat min asfalihi inda sujudihi ya lam yadurra, kada apa-apa ya. Jadi sunat saja pakai salawar itu. Pakai salawar itu sunat karena ada hadis bahwasanya bumi itu ya kan memintakan ampun bagi orang yang sembahyang bersalawar karena bumi supan melihat ya. Jadi bagus juga salawar dalam itu ya. Waktu sembahyang barang waktu guring malah acol situ ya kan. Jangan dikurung terus. Nah jadi mulai bawah ada apa kelihatan, kalau mulai bawah. La min asfala, tidak mengapa, tidak batal kalau dilihatnya itu dari sisi bawah, dari mulai bawah. Kalau kana yusalli fi uluwin, maka seandainya sembahyangnya fi uluwin di lantai atas, lantainya papan misalnya ranggang bulan, wa tahtahu may yaraha min zailihi, dan di bawahnya ada orang yang melihat akan auratnya dari ujung pakaiannya.
mulai bawah itu ada sarang burung bergantung, ya kan? Nah, lam yadurra, kada mengapa, kada batal sembahyangnya karena melihatnya dari bawah. Nah, wajib menutup tadi dari atas dan dari samping. Menutup aurat ini pakai apa? Nah, kita ini nyaman aja sudah. Pakaian itu ada tentang alihnya. Tapi itu diisi salusin sedikit mas. Baju itu salusin sedikit mas. Bagi binian bagiannya 2 lemari itu sedikit kan diisi baju aja ya. Apalagi tiap minggu pengantinan bagiannya. Kadang bajuan ya. Nah, menutup auratnya bima dengan sesuatu. Umum sini sesuatu, pokoknya apa aja yang dapat menegah idraka launil basyarati, memperdapati warna kulit. Artinya dengan sesuatu yang menutupi kulit sehingga warna kulit tadi kada terlihat. Di dalam itu ay bijir min tahirin, maksudnya bijir min tahirin, dengan benda yang suci. Pertama bendanya mesti suci, kada najis. Yang dapat menegah ya, terlihatnya warna kulit. Pada khalatinu maka termasuk saja dalam kata-kata mas itu atau bijir min tahirin, jadi yaitu tanah. Sembahyang menutup auratnya pakai tanah, karena kada ada diisi pakaian biasanya, pakai tanah. Tapi ini bahari tamu ini, kebakaran juga habis baju juga ada jurang matahari, ya kan? Buktinya banjir tadi ya kan? Banjir baju, ya kan? Hibak nang jadi sampah istilahnya nang bantuan orang. Kenapa nang dijulung orang layak pakai bukan layak buang, nang dijulung layak buang, ya kan? Nang kada tak pakai lagi sawarang dijulung, kada dipakai orang. Daerah nang kayak Samarinda tuh bukan pedagangnya tuh nang anyar dikir-kirnya, menang anyar tuh ya kalau, habis aja diambil orang sesadang aja tuh. Nggak ada sadang ya dijualnya ya Allah. Nah, jadi dengan benda yang suci, termasuk aja tanah, payakfi, maka cukup tanah tadi untuk menutupi aurat ma'awujudi saubi, beserta ada aja pakaian, tapi hendak sembahyang pakai tanah. Ini kalau saya diamalkan biar kepada bapak aja ya Allah. Jika cecangkalan kok jadi kita di perumahan bercalimut tanah ya Allah, di rumah bebersih di rumah juga calimut tanah nih kayak perumahan rumah. Wa kharaja bi jirmin allahu, keluar dengan kata-kata benda itu allahu warna. Ada boleh apa sapidol dipalitakan ke awak untuk menutupi warna kulit. Nah, itu ada cukup lagi. Kalau hina seperti warna pacar hina ya kan, dipacari awak sampai kada kelihatan warna kulit. Nah, itu ada cukup di sini untuk menutupi aurat. Kada kawan sapidol misalnya dipalitakan ke awak, kecuali cat tuh asal suci aja itu melapis, cuman kena mandi wajib pada awak. Nah, itu bang ulang baik dosa ada baju pakaian. Jadi yamna'u idraka launil basyarati, menegah melihat warna kulit, bi alla ya'rifa bayadaha min nahwi sawadiha. Nah, dengan bahwa tidak tidak diketahui bayaduha, yang putihnya daripada seumpama hitamnya. Nah, warna kulitnya itu putih dah hirang nggak ada tahu karena tertutup ya. Apalagi pakaian kita ini sudah nyaman, bagus, rapat ya kan,
amunnya menutup aurat dengan pakaian baju apa itu nang binian aja nang kayak hancau tuh namanya ngeranggang tuh jadi lain. Nah itu yang kelihatan itu warna kulit kelihatan ketika dicopot lagi untuk menutup aurat. Nah fi majlis takhatubi, nah melihat auratnya itu melihat warna kulit tadi di majelis bepandiran ya hadapan kini lah di tihi kelihatan ada warna kulit dari apa luar pakaiannya tadi. Namun kada kelihatan berarti sah menutup auratnya. Kalaunya ranggang jahitannya atau apa orang bahar itu tenunannya itu nah ranggang kada rapat jadi kayak hancau itu ada ranggang-ranggang, nah itu kada sah lagi kelihatan warna kulitnya tadi. Nah, makanya sunat itu beberapa lapis baju 2 lapis tapi ya kan 2 lapis lawan salawar, apalagi begamis tetapi salawar pun 3 lapis menutup auratnya. Jadi banyak nang jadi saksi kita di hari kiamat karena bahwa kita orang nang penyembahyang misalnya ada saksinya baju salawar tapi ya itu nang jadi saksi. Limu'tadilil basari, bagi orang yang normal penglihatan adatan kebiasaan. Jadi orang yang pandangannya normal ya kan itu melihat kada kelihatan warna kulit orang yang di hadapannya, nah berarti itu cukup sudah untuk menutup aurat. Wa huwa yaqdi anna ma yamna'u fi majlis at-takhatubi, dan ia menuntut bahwasanya sesuatu yang menegah melihat warna kulit tadi di majlis takhatubi, di majlis bepanderan. Maka Nabi haitsu ta'ammalan naziru ilaihi, dan adalah dengan sekira-kira jikalau ta'ammalan naziru memperhatikan oleh orang yang memandang ilaihi kepadanya ma'aziyadatil qurbi lil musalli, beserta menambahi dekat bagi orang yang sembahyang jiddan bersangatan bersungguh-sungguh. Amunnya diparaki ya kan diparaki lagi nih daripada majlis takhatub tadi bersungguh-sungguh pulang itinya apalagi dengan kaca pembesar. Nah itu la adraka launa basyarati, niscaya memperdapati ya akan warna kulitnya itu jiddan la adraka, itu alifnya tuh taka parak lam padahal itu ampun jiddan. Ini tadi membanding ke kitab I'anah ada juga sekalinya di situ yang bujur ada yang jiddal adraka, ada jiddan la adraka. La adraka itu jawab dari lau ta'ammalan. Niscaya memperdapati ia akan warna kulit amun parak benar mitihi ya kan. Lalu lawannya memperhatikan benar melihat, nah itulah yadurru kada mengapa. Walau ru'yatil basyaratu, jikalau dilihat warna kulit tadi biwasitati narin, dengan perantaraan api, atau kita ini dengan sintar misalnya disintari maka kelihatan warna kulit, au samsin atau matahari, wa kana haitsu la tura biduni tilkal wasitati, dan adalah yang ada dilihat dengan ketiadaan itu perantaraan, kada pakai sintar kada pakai matahari kada kelihatan, itu lam yadurra. Nah jadi wajib menutup aurat ini walau kana khalian, walaupun adalah ia surangan sembahyang surangan di kamar, fi zulmatin, pada gelap gulita, mati lampu nih melihat seorangnya kada melihat lawan tangan seorang sakit kadepnya di kamar ya kan, sembahyang menghadap tadi tetap wajib menutup aurat karena gelap itu tidak termasuk menutupi aurat. Fa in tarakahu, maka
maka jikalau ia meninggalkan akan menutupi aurat ma'al qudrati alaihi, beserta kuasa ia atas menutup aurat, artinya kawah aja menutupi aurat tapi kada ditutupinya, lam tasihha salatuhu, tidak sah sembahyangnya. Lawan nang banyak tujuan nang salawar rabit dilintuh sembahyang orangnya bagus bang sembahyang tuh, cuman syarat sahnya kada tahu ya kan. Jadi sembahyang kelihatan lintuh nih kepalanya pas rukuk sujud baginya kelihatan nampak. Nah aturan itu dijaret pakai sapu tangan lah waktu sembahyang itu atau nang betapi tapi kada bersalawar. Nah cuman salawar apa tapinya tadi ada beluang bekas karena rokok kah misalnya beluang nih ditampah ya kelihatan waktu sembahyang. Nah itu ada sah juga, makanya bagus dah bersalawar supaya aurat kita tadi dasar bujur-bujur tertutup. Jadi kada sah kalaunya mampu aja. Lam tasihha salatuhu, di dalam bikhilafil ajisi an dzalika, bersalahan orang yang kada kuasa daripada yang demikian itu, kada kuasa menutup aurat. Kayak apa contohnya? Bi allam yajid satiran, dengan bahwa tidak mendapati ia akan penutup aurat, au hubisa, atau ia ditahan di penjara, fi makanin najisin, di tempat yang benajis, walaysa ma'ahu illa saubun, dan tidak ada baginya kecuali satu pakaian, la yakfihil aurat lil aurati, yang kada cukupnya bagi aurat bersalawar aja maksudnya. Wal makani, dan tempat kada cukup tempatnya tadi pasti ada tanah najis. Fayusalli hina izin ariyan, makanya sembahyang ketika itu betilanjang, maksudnya kada usah berpakaian karena pakaiannya najis. Tadi ariyan di sini kada sempurna menutupi auratnya itu nih, kada sempurna bercawat saja misalnya. Nah, bi'itmami ruku'ihi wa sujudihi, dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, wala i'adata alaihi, dan tidak wajib ia mengulang sembahyangnya, in qadara, amalnya kena sudah qawah. Wa inna ma yusalli inda dhiqil waqti, dan hanya saja sembahyangnya di ketika sempit waktu, artinya para habis dah, supaya itu sembahyang dalam keadaan darurat, awil yaksi adatan, atau hampir habis waktu, min usuli satirin mu'tabarin, daripada menghasilkan awil yasin, atau inya putus asa daripada mendapatkan penutup aurat yang dianggap benar. Wa auratur rajuli, dan bermula aurat laki-laki, yakni az-zakara, maksudnya zin adalah laki-laki juga, karena rajul itu maksudnya adalah laki-laki dewasa, tapi sini termasuk juga laki-laki yang sudah mumaiz. Wal amati, dan budak perempuan, ini kada ada juga. Nah, jadi aurat laki-laki dan aurat budak perempuan sesama, yakni man fiha riqun, yakni orang yang padanya itu ada sifat budak. Jadi ada sifat budak dalam dirinya. Banyak ngaran budak itu, ada mudabbar, ada mukatab, ada kin, ada umul walad, macam-macam. Jadi batasan aurat laki-laki yaitu ma baina surrati war rukbati, yaitu anggota di antara pusat dan lutut. Nah ini di dalam itu ada keterangannya, ma baina surrati war rukbati. Ini bin nisbati lis shalah, ini dengan dinisbahkan kepada sembahyang. Nah, jadi kalau sembahyang itu wajib ditutupi antara pusat dan lutut. Wali nazaril maharimi, dan bagi
memandangnya mahram. Maharim ini mahram, orang yang haram nikah itu mahram namanya. Jadi mahram perempuan-perempuan yang haram menikahi, yang haram dinikahi itu boleh memandang kita antara pusat dan lutut, itu kada boleh dilihat. Selain itu boleh dilihat. Antara anak lawan kuitan dong sana itu wajib ditutupi laki-laki tadi antara pusat dan lutut. Selain itu boleh melihat. Wa kadza fi haqqi zakari bin nisbati li mumathilihi, dan begitu juga pada hak laki-laki. Artinya kita laki-laki di hadapan laki-laki lain itu auratnya antara pusat dan lutut juga. Bin nisbati dengan dinisbahkan li mumathilihi bagi orang yang seumpamanya. Nah, jadi kalau sesama laki-laki auratnya sama antara pusat dan lutut, dengan mahram antara pusat dan lutut juga. Amma auratuhu, adapun aurat laki-laki, bin nisbati dengan dinisbahkan li nazaril ajnabiyyati bagi pandangan ajnabiyah, perempuan yang halal nikah, perempuan yang halal nikah, ilaihi kepada si laki-laki tadi. Jadi kalau perempuan jangan lawan lalakian yang halal nikah, itu maka aurat laki-laki tadi fajami'u badanihi, maka aurat laki-laki itu seluruh badannya. Nah, jadi ini aurat kita ini pun laki-laki ini kalau di hadapan perempuan yang halal nikah, itu aurat kita laki-laki ini seluruh badan, mulai ujung kepala sampai ujung rambut, hatta wajhi wal kaffaini, sampai muka dan dua telapak tangan. Tapi ini haramnya bagi yang memandang. Nah, perempuan yang memandang laki-laki yang halal dinikahi, nah itu berdosa juga. Cuman kita kada wajib menutupi muka ini, kecuali di dalam kitab lain itu ada bini yang cangang benar. Nah, itu tapi kita ini ngalih juga lah, kita ini di Indonesia ini ada hukum Islam yang menerapkan hukum Islam yang binian itu di rumah aja. Jadi kita keluar itu bebas saja, karena yang kita tamuin lalakian. Jadi kalau kita berhadapan dengan perempuan ajnabiyat itu seluruh badan, sampai muka dan telapak tangan. Di dalam kitab lain itu walaupun potongan kuku yang sudah dipotong, kayak apa? Ini yang kita ini dosa yang kita banyak di mata. Kalau kita rancak keluar rumah ke pasar, ke Banjar, ternyata sudah. Jadi kita ini bagus banyak-banyak bertaubat, istighfar aja, lawan dosa-dosa kita di mata. Lawan bagus kita tuh rancaki baudu bila batal, karena berwudu itu pun juga menggugurkan dosa-dosa yang ada di muka kita, di mata, di muntong, di hidung, ya, di tangan, di betis. Nah itu dengan titiknya air wudu tadi, titikan juga dosa-dosa kita. Jadi bagus sih banyak beramal lain supaya menghapus dosa-dosa kita yang halus-halus. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Jadi bila nyata gawi yang kada baik itu imbahnya gawi kebaikan-kebaikan, insyaallah kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang kita perbuat. Karena mata kita ini yang liar tadi bang, kebanyakan dosa, ya kan? Sedangkan menangisi dosa di mata ini jarang, ya? Jarang menangis itu karena bertaubat, takutan lawan siksa Allah Ta'ala.
Jarang menangis itu karena menangisi dosa di mata, tapi sudah melihat sinetron Ikatan Cinta, tangisan sarumahan, iya kan? Padahal tahu jadi dustainya itu, iya kan? Cuman katujuh dustai orang, gitu kan? Kita nih, lihat TV itu hari-hari dustainya ya, ya kan? Sudah dipadakannya di awal tuh cerita ini hanyalah fiktif belaka, fiktif itu biasa kisahnya ya dusta, ya kan? Dusta aja, kisahan aja, kada bujuran. Ya iya tuh, akun aja kita nih dustai orang bentangisan pulang. Iya sudah, dosa seorang sing banyakan ada suami menangisi dosa tadi. Nah, padahal menangisi dosa ya kan, air mata nang titik karena takutan lawan Allah Ta'ala, menangis karena ya kebanyakan diisi dosa, menyesal, menangis, air mata itu dapat memadamkan api neraka, ya kan? Tapi air sedunia disiramakan kan neraka itu aduh apa aja, biar pemadam seduniaan tuh datang ke neraka, hendak memajahi neraka, ya tuh aduh apa aja, kan? Ya kan? Aduh apa aja neraka tuh. Tapi setitik banyu mata nang gugur karena ingat lawan Allah, karena takutan lawan siksa Allah, itu nang dapat memadamkan api neraka. Artinya kita selamat dari api neraka karena air mata itu tadi larang harganya. Malih secarian ini kan, iya. Bujur-bujur datang dari hati. Kan kalau tengah malam waktu surangan kita introspeksi diri, muhasabah, ya kan, memikirkan dosa kita nang sing banyakannya. Jangannya kita ini memang ngaji tentang dosa-dosa, mulai dosa halus sampai dosa gona, bilang karena berai, kata kasih bahan jurang tuh ditimbak guru terus ya, nah itu kan. Ya di antara nang kitab membahas tuh Kitabul Kabair itu dosa-dosa nang gona aja. Ya dalam apa lagi tuh nang Sulamut Taufik, nah itu ada kisah dosa-dosa di awaknya nih, mulai di mata, di tangan, di batis, di parut, itu ada situ dosa-dosa yang kita tuh kadang merasa itu berdosa. Ya, kenapa jadi kita kadang merasa berdosa? Karena hati kita rigat. Hati kita ini rigat, jadi kadang merasa berdosa. Sama pakaian, ya kain, ya kain putih lawan kain hirang. Kita anggap kain putih itu orang hati bersih, kain hirang itu orang hatinya rigat. Pakaian putih tadi lawan pakaian hirang tadi karena kicap. Kicap itu kita anggap dosa, ya kan? Nang merasa, nang melihat, ya kan? Nang mengetahui bahwa pakaian itu igat, nang mana? Nang pakaian putih itu nang merasa benar tak? Jilatan ngajurang, ya kan? Nang pakaian hirang tadi kan ada merasanya pada ada kicap. Kenapa? Ya karena sama hirangnya, sama. Jadi nang rigat itu pada merasanya pada rigat, rasanya bersih. Kalau padahal rigat benar. Nah nang putih tadi nang hati bersih, orang nang berilmu, ini merasa benar ada dosa. Bahkan mensatitik aja tuh, satitik nang cinta di baju putih itu nampak benar bagi inya. Tapi bagi orang nang hatinya rigat, nang kain hiram tadi, biar kicap nang salah anuan, membersihinya kan napasnya kan berbahaya aja juga. Lain orang nang baju putih tadi, istilah benar menapas sampai bersih supaya jangan terlihat dosa tadi. Nah itu orang alim tuh sedikit aja tuh tagawi dosa langsung dibersihi, langsung bertaubat, langsung istighfar. Nah, jadi itu dosa-dosa yang diantaranya di mata kita ini yang mesti kita bertaubat setiap hari, setiap waktu. Banyak istighfar, ranjaki menggawi kebaikan, sembahyang sunat. Dalam mata ini juga supaya kita mensyukuri nikmat mata. Kan kita ini rancak kufur nikmat di mata, tak salah gunakan mata. Nah, ranjaki membaca Al-Quran,
ya kami itihin itu. Walaupun istilahnya itu kada kawalawas, kada kawalawas pun kada ngantuk panat kita mau mengaji ini setengah jam aja tuh asal lawas coba di hadapan TV atau di hadapan HP kada kerasaan bisa hari atau di hadapan makanan atau bandiran di warung kada kerasaan jam 1 udah merasa. Nah, karena lain berkahnya tuh lain. Orang yang duduk di majelis ilmu itu pahalanya terus ia dapatkan selamanya di majelis itu. Bahkan bilanya berniat terus seumur hidup, ya, seumur hidup ia dapat pahala menuntut ilmu. Nah jadi aurat laki-laki tadi di hadapan perempuan ajnabiyah dari seginya memandang si ajnabiyah tadi kepada laki-laki, itu seluruh badan laki-laki itu aurat bagi laki-laki tadi. Walau inda amnil fitnati, walaupun ketika aman fitnah ya. Walau raqiqan, walaupun budak. Fa yahrumu 'alaiha, maka haram atas perempuan ajnabiyah tadi antanzura, bahwa ia memandang ila syai'in, kepada sesuatu daripada yang demikian itu aurat laki-laki yang seluruh badan tadi. Wa bin nisbati lil khalwati as-sawatani, dan dengan dinisbahkan kepada surangan sunyi, tempat sunyi surangan, nah, kadada orang lain di kamar mandi misalnya atau di kamar surangan, itu aurat laki-laki adalah as-sawatani, dua kemaluan, kubul dan dubur. Kita paling kada becawat. Ini sekurang-kurangnya kalau surangan. Fayajibu alaihi satruma, maka wajib atasnya menutupi akan dua kemaluan tadi fil khalwati, pada ketika sendirian. Wa faidatu satri fil khalwati, dan faidah menutup aurat di ketika sendirian atau di tengah di ketika sendirian kada ada orang, wa ghairiha, dan selain sendirian di tengah orang banyak, ma'a ru'yatillahil masturah wal 'ariyah, beserta melihatnya Allah akan yang ditutupi, yang tertutup, wal 'ariyah, dan orang yang bertelanjang, bagi Allah sama aja ya. Itu faedahnya adalah at-ta'addubu ma'allah, beradab beserta Allah, beradab lawan Tuhan. Fa innahu yara 'abduhu al-mustatirah muta'addiban, maka sesungguhnya Allah melihat hambanya yang menutup aurat itu, Allah pandangnya itu orang yang beradab. Wa ghairahu, dan Allah melihat hambanya yang kada menutupi aurat itu tarikan lil adab, itu meninggalkan bagi adab, kada ada adab di kita lawan Tuhan. Jadi kenapa kita menutup aurat waktu kita surangan? Karena beradab, sopan lawan Tuhan. Karena di dalam hadis Allahu ahaqqu ayyustahya minhu, Allah itu lebih layak, lebih pantas bahwa dituntut malu daripadanya. Artinya sopan lawan Tuhan itu lebih lagi. Ada kita ini sopan lawan manusia aja ya, lawan Tuhan kada. Bilanya di tengah orang banyak, kisah mawali tadi bang, bilanya surangan lah gawian alahan pada nang pemaksiat itu. Karena tadi kurangnya sifat malu lawan Tuhan tadi ya. Amunnya lawan makhluk kada sopan, lawan Tuhan lebih lagi nya baginannya ini. Kayak orang bulan puasa tadi kan banyak aja nang ada puasaan di Banjar itu yang bilang, ya Allah, mulai jam 3 sore itu saya Marianto di Ramayana di Ujung Morong tuh bilang ramai tukang orang dijual pintar ya kan. Warung nang bayar tutup tuh banyak aja juga nang singgah situ. Naam yajuzu kashfuha fil khalwati, boleh aja membuka aurat itu pada ketika surangan, walau li adna gharadin, artinya kada berpakaian sama sekali tadi, boleh aja bagi seumpama sekurang-kurang tujuan. Ada tujuan bertelanjang tadi, seperti kata Barudin
Wautisalin seperti berdingin-dingin ya kah humap misalnya betilanjang burin iya kah besurangan di kamar kenapa jadi betilanjang tadi anu jadi panas nah boleh jadi betilanjang asal ada tujuan. Wautisalin dan mandi di kamar mandi misalnya karena kada hendak menampas salawar ya kah hanyar aja ini tapi hendak mandi belum najis lagi belum riget lagi mennya di apa diulah dilasan saya pulang ya sudah. Atau kita misalnya kayak tolak ke mana misalnya singgah di masjid ada kamar mandinya itu lanjang namun apa dilasan anu dilasan pulang bawa ngalih bebas lah jadi boleh aja di situ asal jangan ada CCTV-nya aja ya lah. Fatahsul anna lirrajuli salasa auratin maka kesimpulannya laki-laki itu ada 3 aurat ketika apa dengan dinisbahkan bagi sembahyang dan bagi pandangan mahram dan pada pandangan laki-laki itu 1 dinisbah kedua bagi pandangan ajnabiyah ketiga surangan jadi 3 aurat bagi laki-laki. Mungkin ada anak kita menekan kasih tahiyah dulu jadi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Ada ya jadi enggak kita tutup pengajian malam ini insyaallah minggu yang akan datang mudah-mudahan kita panjang umur sehat badan ya dapat kembali kita berniat sama-sama menuntut ilmu pulang. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rizqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa bi nashrihi wa bi jami' ta'at wal ibadat. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal mu'allimin 'anna wa la tadhhab barakatil 'ulumihim 'anna. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.